Saudara, pemerintah berencana mengubah skema subsidi tiket KRL komuter lain Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Wacana ini berpotensi membuat kenaikan tarif KRL yang lagi-lagi berimbas pada kelas menengah. Akan memberikan catatan perbaikan dalam memberikan Public Service Obligation atau PSO 2025. Salah satunya yakni penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek. Kan ada tarif non subsidi dan subsidi, berarti tarif KRL bakal naik dong Pak, atau bagaimana Pak? Nggak bakal lagi dibahas. Kita upayakan masyarakat tetap mendapatkan yang terbaik. Klasifikasi seperti apa Pak? Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengaku belum mengetahui wacana kebijakan perubahan skema subsidi tarif tiket KRL Jabodetabek. Menurut Presiden, belum ada rapat yang membahas wacana perubahan skema subsidi tiket KRL. Nggak tahu karena belum ada rapat mengenai itu. Berarti ini akan dirapatkan untuk masalah UK ini kan? Belum tahu, saya belum tahu masalah lapangannya seperti apa. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menyebut rencana penerapan subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK sebagai kebijakan yang kontraproduktif. Rencana ini juga dinilai bakal membebani masyarakat kelas menengah sekaligus pemerintahan baru. Trubus menilai tidak ada urgensi pelaksanaan rencana subsidi berbasis NIK. Sebab di tengah himpitan kenaikan harga BBM, kelas menengahlah yang akan paling terpukul. Dampaknya justru kelas menengah bisa jadi beralih ke kendaraan pribadi seperti sepeda motor jika dibebani harga lebih tinggi saat naik transportasi umum. Itu kenaikan tiket KRL itu menurut saya belum ada urgensinya untuk saat ini, Mbak. Karena kondisi ekonomi tekanan ekonomi untuk masyarakat menengah ke bawah sangat luar biasa sekarang ini, sehingga saya khawatir ini tidak akan efektif hujan ini. Yang kedua, kalau misalnya menggunakan sistem NIK gitu ya, maka yang paling parah adalah mereka yang kategori menengah, Mbak, gitu. Dan saya khawatir ini kelas menengah tidak lagi mau menggunakan KRL nantinya gitu, malah akan mungkin berinovasi menggunakan kendaraan pribadi. Sementara, menurut Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede yang kami cuplik dalam program Sapa Indonesia Pagi menyebutkan bahwa wacana mengubah subsidi tarif KRL akan membebani warga kelas menengah. Hal ini juga tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai, sehingga berpotensi kembali turunnya jumlah kelas menengah dan meningkatnya jumlah warga rentan miskin. Juga menunjukkan bahwa lapangan kerja informal ini terus meningkat. Sementara itu lapangan kerja yang formal ini makin menurun. Dan di saat bersamaan pun juga pendapatan real tadi yang tidak meningkat cukup banyak, ataupun pendapatan nominal tidak meningkat banyak, dan di sisi yang bersamaan, sisi lainnya adalah pengeluaran ataupun beban hidup masyarakat terus meningkat ya. Oleh sebab itulah kami melihat bahwa masyarakat kelas menengah ataupun kelas khususnya kelas rentan miskin ini akan dipengaruhi cukup signifikan ya apabila tadi kondisi kenaikan harga-harga dari pemerintah ini akan terus dinaikkan hingga tahun depan. Banyaknya suara yang datang dari kelas menengah yang menentang wacana skema subsidi tiket KRL berbasis NIK mestinya jadi pertimbangan besar bagi pemerintah untuk mengkaji ulang rencana ini. Selain berpotensi menambah beban ekonomi baru bagi masyarakat, juga dikhawatirkan akan adanya konflik antar pengguna transportasi umum. Karena mereka yang membayar lebih tentunya berhak menuntut fasilitas yang juga lebih baik. Tim Liputan, Kompas TV.